Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa kesayangan Ibu. Bertemu lagi bersama Bu Nurul Anissa Srivinasih. Pada video kali ini Ibu akan belajar dan mengajarkan tentang dasar pemrograman. Nah, ini dasar pro-nya ini nanti kita akan belajar menggunakan pemrograman atau bahasa pemrograman C++. Check it out. Nah, kompetensi DAS Pro apa sih yang akan kita pelajari? Itu ada pengenalan teknologi informasi, paradigma pemrograman prosedural, tipe, variabel, nilai, assignment, input output, ada notasi algoritma, operator dan ekspresi pemrograman, aksi sekuensi, analisis kasus, perulangan, pengulangan, array. Nah, nanti pada satu semester ini kita akan belajar semua kompetensi ini. Nah, untuk pertemuan pertama ini apa sih yang perlu kita pelajari? Nah, mahasiswa dapat menjelaskan dan berdiskusi tentang teknologi informasi dan penerapannya, serta melakukan instalasi software yang digunakan sebagai persiapan untuk memprogram, seperti itu. Jadi masih pengenalan ya. Nah, mari kita ketahui dulu apa sih itu teknologi. Teknologi itu banyak yang sudah kita rasakan ya. Ada social media, ada superkomputer, game yang berkembang. Sekarang gamenya tidak hanya di device komputer aja, tapi sudah ada kacamata khususnya juga, ada seperti alatnya begitu. Nah, lalu ada kecerdasan buatan, ada robotik, ada roket yang bisa mendarat sendiri, itu juga teknologi, ada komputer kuantum, augmented atau virtual reality, dan banyak hal. Nanti kalian bisa rasakan atau kalian bisa kepoin ya satu persatu dari link YouTube yang sudah tersedia di sini. Nah, di virtual reality seperti itu. Juga kalau kalian di Instagram membuat filter-filter, itu juga perkembangan teknologi. Banyak ya, dari yang simple atau dari yang banyak pun juga, dari simple sampai kompleks tuh ada, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa orang yang Mbak kenal, mahasiswa kenal. Ada Steve Jobs, ada Bill Gates, ada Mark Zuckerberg, dan sekarang nah ini Elon Musk. Ingat ya, Steve Jobs itu untuk yang pendiri Apple ya guys. Bill Gates ya Google, cakep. Mark Zuckerberg iya betul, Facebook. Dan Elon Musk Tesla ya, mobil listrik seperti itu. Keren, siapa tahu nanti kalian, salah satu dari kalian ada yang namanya Ibu sebutkan di sini dan Ibu tularkan ke adik-adik mahasiswa yang lain. Kan keren, Ibu menunggu namanya ya, belum ada nama Jawa atau nama Indonesia nih di sini. Itu. Nah, untuk penerapan teknologi ini, pemahamannya apa aja sih? Teknologi, ilmu yang berkaitan dengan pengetahuan sains atau seni dengan mengaplikasikannya menggunakan saintifik ke praktis. Apa itu teknologi? Itu adalah industri atau bisnis dan sains itu sendiri. Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut, di teknologi itu ada istilah yang namanya data, informasi, dan sistem yang harus kita pahami terlebih dahulu. Teknologi informasi, pertama hal yang perlu kita ketahui yaitu data. Data terdiri dari fakta mentah, bisa berupa tulisan, gambar, suara, sinyal yang akan diproses menjadi suatu informasi. Itu data. Nah, informasi merupakan data atau kumpulan data yang sudah diolah atau dimanipulasi, digunakan untuk menentukan suatu keputusan atau decision making. Nah, misal nih data versus informasi. Misal data itu hanya bertuliskan Imam Bonjol Udinus 50131. Nah, informasi yang kita dapat, oh ternyata Universitas Nusantara itu berada di Jalan Imam Bonjol. Nah, itu contoh simpelnya. Contoh yang lain, ada banyak banget data ya. Misal yang suka sosial media nih,
Misal satu postingan tentang vaksin di Instagram gitu ya, postingan vaksin, ada data-data komentar, jadi banyak ya netizen komentar gitu ya. Nah, komentar-komentar tersebut itu disebut data. Nah, setelah kita olah data itu informasi yang bisa dipahami. Misal dari komentar tersebut, dari data komentar tersebut kita bisa mencari informasi. Oh, ternyata sekarang netizen itu sudah tidak takut lagi divaksin. Jadi informasinya sekarang netizen sudah oke divaksin, malah semangat, malah ingin mencari tahu di mana vaksin yang lain, seperti itu. Data versus informasi. Nah, data ini ya, pertama data apapun, ada data dari komentar, data dari postingan Instagram kalian tuh juga bisa disebut dengan data. Lalu dilakukanlah proses, lalu menjadi informasi. Nah, kalau yang mini itu ada komputer, misal sederhananya ada input, proses, output, seperti itu. Next ke komputer. Nah, fungsi komputer itu sebagai alat bantu menyelesaikan persoalan. Jadi alat bantu ya. Jadi komputer itu bukan untuk mereplace keberadaan manusia, tapi membantu manusia. Alat elektronik yang dapat melakukan perhitungan, atau kamus bahasa Inggrisnya. Nah, berapa 36 kali 7? Nah, komputer bisa menjawab itu. Nah, yang perlu kita pahami, komputer adalah mesin. Nah, bagaimana cara untuk menangkap atau resep pemrograman dalam proses mekanisme suatu mesin? Nah, contohnya ini kalkulator nih. Atau membuat program yang fix, misal kalkulator, terus membuat program untuk penyimpanan atau store. Mesin akan menyimpan dan mengeksekusi instruksi. Misal ada sistem informasi pembelian tiket, nah kan harus ada penyimpanannya, penyimpanan berupa data kapan kereta api itu berangkat, harganya, terus data-data pengunjung juga, seperti itu. Nah nih, arsitektur dasarnya mesin. Nah, ternyata di dalamnya komputer itu ada banyak komponen, dan ini kita bahas dulu komponen komputer yang sederhana. Pertama pasti ada input output ya, yang untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Input bisa berupa ketikan kita, klikan kita, gambar kita, seperti itu. Lalu, ini memori menyimpan data ataupun instruksi. Nah, masuk, lalu ada CPU di sini. Di dalamnya ada CU dan ALU. ALU itu buat apa? ALU untuk mengolah data biner. Nah, lalu yang CU melakukan interpretasi instruksi-instruksi di dalam memori sehingga adanya eksekusi tersebut. Jadi keempat komponen ini saling sambung menyambung, seperti itu. Nah, kita next. Nah, apa yang dilakukan komputer? Pertama, melakukan perhitungan. Komputer itu dapat menghitung 1 miliar kalkulasi per detik. Lalu menyimpan hasilnya, menyimpan sampai 100 GB. Perhitungan macam apa? Nah, perhitungannya dibentuk dalam suatu bahasa yang dilakukan oleh orang yang disebut dengan programmer. Komputer hanya tahu apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi nanti kita membuat mengetikkan suatu bahasa pemrograman, lalu komputer akan mengolahnya. Nah, mengolahnya itu dengan ini tadi ya, data biner. Jadi komputer itu nggak mudeng apa yang kita ketikkan, dia mudengnya data biner. Seperti itu. Untuk lebih lengkapnya di referensi kalian bisa melihat banyak buku ya. Ini ada dari ITB, Ibu Ingriani Lim, ada dari Bejarni Stroup. Pendukungnya ada banyak ini. Ya. Next. Nah, tadi itu
teorinya, sekarang kita prakteknya ya. Kita itu menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, ini ada PPT yang lain. Mari kita buka. Untuk mahasiswa yang baru mengenal bahasa C atau C++ dengan compiler, GCC yang berjalan di platform bukan Linux, IDE, Integrated Development Environment, yang dipakai adalah CodeBlocks. Jadi bahasa pemrogramannya C++, IDE-nya atau lingkungan yang akan kita gunakan bernama CodeBlocks, atau tempat yang akan kita gunakan bernama CodeBlocks. CodeBlocks adalah IDE multiplatform dengan settingan compiler yang bermacam-macam. Untuk GUI IDE dapat di-download mari kita download ya. Jadi tempat untuk kita mengcoding C++ namanya CodeBlocks, menggunakan IDE CodeBlocks. Ini codeblocks.org/downloads, buka aja di browser kalian masing-masing. Code.org tadi, lalu ke downloads. Ini download the binary release. Nah, sesuaikan dengan softwarenya kalian masing-masing, operating system masing-masing. Ibu pakai Windows XP. Nah, untuk yang pertama kali mendownload CodeBlocks, kalian bisa downloadnya yang ini, yang min.gw. Tapi untuk kalian misal udah pernah mengcoding bahasa C sebelumnya, misal anak SMK gitu ya, nah mungkin kalian langsung aja ke sini nih, CodeBlocks setup. Tapi kalau yang baru pertama kali banget, min.gw. Kalau ibu yang ini min.gw, diklik aja salah satu FOSSAP atau SourceForge. Nah, ini ya, sudah ada otomatis. Ini karena ibu sudah pernah mendownload, jadi ibu cancel saja. Jadi kalau kalian harus sampai selesai ya, sampai tadi 100 lebih megabyte. Setelah itu mari kita install. Harusnya di sini sudah ada ya, misal tadi ya setup tadi. Ini ibu sudah pindahkan. Yang akan kita dapatkan itu CodeBlocks main 20.03 min.gw setup.txt. Klik untuk menginstalnya. Lalu yes. Tunggu aja, lalu next, I agree, next. Nah, ini letakkan di C program files, di install. Nah, jadi kalau tadi ketinggalan atau kecepatan ibu, nah nanti kalian akan mendapatkan file yang bernama CodeBlocks main 20.03 min.gw itu di folder desktop. Setelah itu kalian double klik saja untuk menginstalnya. Nah, itu installnya itu dengan pertama kali klik atau double klik itu install. Yes, next, I agree, next, lalu install. Ini proses penginstalasiannya. Ditunggu ya. Mungkin kalau kalian menggunakan komputer yang gaming gitu ya, dengan kecepatan tinggi langsung bus gitu. Kalau itu komputernya yang B aja. Kita tunggu saja. Nah, untuk pemrograman ini akan ada dari semester awal sampai akhir. Untuk semester pertama itu namanya dasar pemrograman, nanti juga ada algoritma pemrograman, nanti ada struktur data, nah itu serangkaian menggunakan bahasa pemrograman C++. Nanti di Udinus juga diajarkan ada yang lain, misal HTML, membuat web gitu. Nah,
lalu ada juga yang membuat mobile, jadi kalian dinikmati ya. Kita tunggu aja. Do you want to run code blocks now? Yes. Seperti ini bentuknya. Nah, di PPT teori dan praktek nanti ada step by stepnya ya. Nah, kalian bisa ikuti nih. Yang pertama seperti ini, mari kita lebarkan. Yuk kita coba membuat project ya. File, new, project. Ini console application. Go. Di next. Kita pakai C++. Next. Project title. Nah, ini kalian letakkan di dimanapun kalian suka. Misal ibu ini meletakkan di D, ibu bikin folder coding seperti ini, lalu select folder, ibu lalu kasih nama projectnya pertemuan 1. Oke, ibu ulangi lagi, jangan lupa membuat nama projectnya, lalu menentukan tempatnya. Kalau ibu letakkan di D ya, lalu next, finish. Nah, seperti ini. Nah, akan ada workspace di sini muncul pertemuan 1. Lalu kita klik plus, lalu ini main C++ di double klik. Nah, pertama kali ini ibu besarkan dengan menggunakan kontrol lalu scroll naik. Untuk mengecilkan kontrol scroll turun di mouse ya, di mouse kalian ya. Untuk membesarkan kontrol scroll naik. Mengecilkan kontrol scroll turun. Nah, ini ibu naikkan. Nah, seperti ini. Pertama kali kita dikasih model codingan C++ seperti ini. Oh, ibu, ini apa ini, ibu? Nah, ini namanya coding ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman C++. Oke. Nah, kalau ketinggalan jangan lupa kalian bisa buka PPT ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita lihat dulu coding. Ini pertemuan 1 ya. Nah, tadi kita meletakkan di sini. Jadi pertama kali nanti waktu kita membuat project pertama kali akan tercipta main.c++ dan pertemuan 1.cbp. Nah, ini biarkan aja seperti itu. Nah, lalu mari kita coba run ya. Nah, ini ada build, ada run. Untuk mempersingkatnya kita langsung aja build and run. Hello world. Nah, seperti ini. Kita lihat strukturnya dulu. Nah, setelah tadi kan pertama kita bikin project ya, dan otomatis akan membuat main C++ dan pertemuan 1 C++. Setelah kita mengklik pertama kali build and run, lalu komputer akan membuat folder yang namanya bin. Nah, ini .exe dan obj. Nah, seperti ini. Nanti biarkan saja, di video selanjutnya akan ibu jelaskan lebih lanjut. Nah, seperti itu di dalamnya. Nah, mari kita lihat di sini. Di line pertama ada include IO stream. Jadi pertama tuh mengincludekan library itu tempatnya rumus-rumus yang sudah dibuat oleh C++, nanti kita tinggal ambil aja. Nah, ini menggunakan using namespace std. Ini itu namanya fungsi inti. Jadi kalau kita mau coding apapun di dalam ini in main. Lalu yang keluar dari sini hello world. Nah, hello world ini adalah di antara cout and all. Jadi kalau kita mau membuat yang lain, kata-kata yang lain, boleh kita enter aja. Misal cout kurang dari spasi, petik dasar
pemrograman, kurang dari NL. Nah seperti ini. Kalau kita mau nge-run lagi, kita close. Nah yuk kita run. Nah yeay. Jadi ingat, untuk pertama kali ini bahasa pemrograman C++ ya, untuk memunculkan kalimat atau kata-kata atau string gitu ya, menggunakan cout spasi kurang dari spasi lalu petik. Nah kata-kata yang akan kita munculkan kita letakkan di dalam petik ini, spasi kurang dari NL titik koma. Ini adalah sintaksnya. Nah jadi harus sesuai dengan sintaksnya. Yang boleh bebas itu yang di antara petik ini. Ya alhamdulillah, selamat, kalian sudah mengcoding sebagai programmer pemula di C++ ini. Next video kita akan coding yang lain ya. Selamat. Yeay. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.